Kalau RW ini Adi, sebetulnya kami ini kepanjangan tangan pemerintah kepada masyarakat. Karena kegiatan apa yang menyangkut lingkungan, sosial, kerohanian, dan lain sebagainya, tapi lebih banyak atau lebih dominan itu menyangkut pemerintah. Jadi kalau misalnya ada instruksi dari Ibu Lurah, itu kita sampaikan kepada masyarakat lewat RT. Itu. Jadi mungkin ada bahasa yang lebih sederhana, kami adalah mitranya pemerintah terhadap masyarakat. Tetapi perlu diingati, kami ini bukan posisi sebagai pemerintah, bukan. Itu harus kita pahami, itu bukan pemerintah kita nih. Kita ini masyarakat biasa. Mungkin kalau di sekolah itu ada ketua regunya, ada ketua kelasnya. Misalnya begini, kalau ada kedukaan dalam lingkungan kami ini tidak punya hak untuk memberikan kata sambutan. Itu. Yang berhak memberikan kata sambutan itu atau kata penghibur kepada orang yang berduka itu harus lurah. Baik itu lurah sendiri atau sekretarisnya atau tata PM-nya, pokoknya dari lurah itu sendiri, tidak bisa diwakili oleh kami, baik itu tingkat RW maupun RT. Itu sangat tidak bisa, dan itu saya sudah diskusi dengan bidang pemerintah. Berkali-kali saya diskusi dengan mereka bahwa kalian itu benar, bahwa kalian itu adalah mitranya pemerintah untuk menyambung aspirasi kami kepada masyarakat, tapi bukan posisi sebagai pemerintah. Sehingga kalian itu tidak punya hak untuk memberikan apapun kepada mereka yang berduka, tidak bisa. Jadi untuk mengsukseskan acara itu, misalnya telepon Ibu Lurah atau Pak Lurah boleh, tapi tidak bisa mengambil alih untuk mengganti posisi Ibu Lurah. Itu Adi harus tahu itu. Itulah fungsi kami. Kemudian saya menjelaskan tentang bagaimana mitranya pemerintah dengan kami itu. Misalnya contoh Seroja kemarin, Ibu Lurah atau Pak Lurah tidak mungkin dia door to door, dari rumah ke rumah, tidak. Dia minta semua informasi terkait dengan bencana alam itu lewat RW. Lalu RW tidak mungkin kerja sendiri. Semua itu kita berbagi. Karena di RW saya itu ada 3 RT. RT 14, 15, dan 16. Itu. Jadi mereka itu fungsi sama, yaitu memberikan informasi kepada pemerintah, yaitu lurah, untuk menyampaikan seluruh apa yang terjadi di masing-masing rumah. Itu terkait dengan bencana alam. Begitu. Kalau sumbangan itu Bapak, sumbangan yang dari pemerintah, baik itu sumbang BLT, dan ada lagi beras raskin, dan lain-lain itu, RW itu tidak punya kewenangan untuk memilah-milah siapa yang dapat, siapa yang tidak. Sesuai apa yang ditanyakan oleh Pak Adi kan, begitu. Jadi RW dan RT tidak punya kewenangan sama sekali. Jadi dia menyampaikan itu, mendatakan itu, mengumpul semua masyarakat yang menurut kami itu layak untuk mendapatkan bantuan itu. Nanti yang share-nya di atas. Yang berhak untuk mendapat dan tidak itu di atas. Apakah itu tingkat lurah, apakah itu tingkat wali kota, dan lain dan seterusnya. Kan bantuan sekarang kan ada tingkat ini daerah toh, ada juga raskin pusat. Itu. Demikian juga kartu sehat. Kartu sehat juga seperti itu. Kami selaku mitranya pemerintah untuk menyampaikan segala macam bentuk informasi terkait dengan apa saja, itulah fungsi kami sebagai RW. Ini satu pertanyaan yang sangat menarik buat saya, Adi. Pantai Namosain Beach itu sudah bangun hampir 5 tahun ini. Pantai Namosain Beach ini, menurut saya tidak tahu menurut orang lain, yang terbaik dan termegah seluruh pantai Kota Kupang. Terbaik dan termegah. Mungkin Pak Adi sudah ambil gambar atau belum? Coba nanti Pak Adi ambil gambarnya itu. Coba Pak Adi cocokkan itu posisi Pantai Namosain Beach. Kalau pantai lain misalnya dari Ketapang 1,
kemudian Pasir Panjang, sampai Kelapa Lima. Kira-kira mana lebih megah? Kalau menurut saya lebih megah itu ya di sini. Hanya orang belum begitu kenal gitu. Itu tempat wisata itu. Luas sekali. Di dalam itu ada lapangan futsal, sepak bola mini di dalam ada. Tanggulnya tinggi sekali itu, Adi. Jadi sore kalau kita ambil gambar tuh bagus sekali. Pada saat matahari mulai terbenam itu bagus sekali. Nuansa lautnya sangat indah sekali itu. Hanya itulah kita ini belum bisa membuat sebuah kegiatan di dalamnya itu karena ujung-ujungnya terkait dengan biaya juga. Lalu siapa yang memulainya, siapa yang membukanya sehingga orang lain bisa ikut itu. Dan tempat itu memang banyak orang naksir untuk buka lahan usaha di dalam. Cuman itu tadi. Nah, sekarang kami sudah terbentuk Ketua Karang Taruna sudah 1 tahun lebih ini. Nanti kalau bisa Pak Adi saya arahkan bisa ketemu dengan Pak Kris karena beliau adalah Ketua Karang Taruna terpilih dan sudah dilantik. Bisa nanti Pak Adi menggali informasi lebih banyak tentang bagaimana ke depan Namo Sain Beach ini, karena tempat itu sangat cocok untuk buka usaha macam hiburan, habis itu kuliner, dan ada usaha-usaha lain lagi yang bisa mendongkrak ekonomi masyarakat Namo Sain ini. Seperti itu. Dan pantainya indah sekali Bapak, sangat bagus sekali. Tanggulnya itu beda kalau kita yang di Oba, Pasir Panjang, Kelapa Lima beda, sangat beda. Tempat duduknya tuh kalau sore, kalau misalnya kita, contoh saja, kalau di Teddy Sebar ini kan kita duduk di bangku kan, kalau makan jagung bakar atau pisang pisang ngepres itu, kalau Namo Sain itu kita tidak perlu siap lagi bangku. Nah, di tanggul itu bisa menampung manusia ratusan itu, bahkan lebih. Nah, jadi bisa duduk posisi hadap laut, bisa juga posisi hadap ke dalam sini, hadap ke jalan raya ke sini, bisa. Dan di tengahnya itu bisa manusia bisa kan lebar antara bibir tanggul dan tanggul sebelah sini dan sebelah bawah itu kurang lebih hampir 2 meter. Nah, jadi anak-anak bisa lalu lalang ke tengah, ke sana, kemari, timur barat. Dan di situ banyak sekali bapak-bapak dong yang jogging-jogging di atas tanggul itu, lari karena bagus sekali tempatnya itu. Seperti itu. Nah, di dalam tuh ada lapangan futsal itu, ada lapangan voli, ada. Tapi setiap sore itu anak-anak dari Kampung Malese dan Rumah 7, kadang-kadang dari Osmo juga sering main bola kaki pantai situ. Itu. Hanya beberapa tahun terakhir itu kami tidak selenggarakan itu sepak bola antara kelurahan. Dulu-dulunya ada, mungkin karena Covid sehingga panitia tidak bisa lakukan itu lagi. Nah, pantainya sangat bagus Bapak, sangat indah itu kalau sore-sore itu. Ramai sekali itu dan luas. Sangat luas dia punya arealnya sangat luas. Di sana kan saya lihat tuh kalau pantainya tuh kalau mau jujur jauh lebih indah ini. Itu misalnya tempat hiburan tuh, tapi yang penting hal-hal yang positif, misalnya yang berbakat. Nah, di situ ada memang sedia memang wadahnya untuk menyalurkan mereka punya bakat, bisa live begitu. Nah di dalam itu kalau mau jujur mau buka usaha, aduh sangat luar biasa Bapak. Namo Sain Beach ini sangat luar biasa. Mau kuliner, mau apa saja bisa. Mau ini ibu-ibu yang dorong kereta apa sekarang bisa, sangat terlalu bisa, luas sekali di dalam itu. Tempat parkir juga ada, semuanya serba ada di dalam itu, gitu. Dan di situ tempat itu pernah orang buat pesta 2 kali loh, pesta nikah di Namo Sain Beach itu, pesta nikah 2 kali itu. Yang buat tuh kita punya keluarga sendiri juga di Namo Sain Beach itu. Acaranya meriah sekali. Itu kalau untuk goyang itu lo mau 1000 manusia bisa tampung itu karena tempatnya luas sekali. Itu ini bicara tentang Namo Sain Beach Bapak Artinya sesuai dengan apa yang kami bicara waktu rapat pertama sampai bentuknya tuh ketua Karang Taruna ini, dia harus lebih agresif. Iya, misalnya begini Bapak, jujur.
kita bisa itu karena ada, ya kan? Tempat sudah ada, lahan sudah ada. Cuma sekarang bagaimana mendatangkan investor? Kalaupun kita tidak bisa mendatangkan investor, siapa kira orang yang seputar kita ini yang punya duit, yang mampu untuk menghandle itu semua? Ya ndak usah omong untuk bantu orang lain, untuk diri sendirinya aja. Mungkin ada 1-2 orang sudah buka, lalu yang lain mulai ikut-ikutan. Kan gitu toh? Contoh yang tadi saya cerita tuh, yang di Lasiana itu, di tepi-tepi pantai kan begitu. Ada 1-2 orang mulai buka, oh ternyata ini menghasilkan duit, kita ikut. Kemudian ada kereta dorong, apa itu jual ini soto kah, jual gorengan, pasti ada orang ikut. Persoalan sekarang siapa yang memulainya? Itu. Kalau mau dibilang ada orang yang punya duit buka, bisa. Itu nanti izin lewat lurah dan camat. Itu. Kami tidak punya kewenangan itu. Kita tuh welcome saja. Yang penting kita istilahnya begini. Kalau misalnya ada orang yang mampu untuk membuka usaha itu, pasti seputar kami juga bisa menghasilkan sesuatu. Karena ada tempat ramai. Mungkin kita punya ibu-ibu, kita punya istri, siangnya jual jus, es buah, kopi, dan lain sebagainya. Yang bisa mengangkat sedikit atau jual ini pisang bakar, jagung bakar. Begitu. Tapi kalau ada orang buka, pasti ada. Yang kecil-kecil yang modal pas-pas pasti ikut-ikutan. Yang penting orang pertama tuh buat gelegar gitu, wow gitu, wah ini ternyata bagus tempat ini. Itu hanya itu. Nanti saya giring Pak Adi, kalau bisa ketemu dengan Pak Kris, kita punya ketua Karang Taruna terpilih dan sudah dilantik. Apa kata beliau nanti, bagaimana nama SNBC ini? Itu memang kewenangan untuk bagaimana itu nama SNBC itu kan asetnya Pemda, itu asetnya kelurahan. Ketua Karang Taruna itu dengan beberapa perangkatnya itu sebagai pengurus saja. Tapi lebih banyak cerita nanti tentang bagaimana ke depan itu mungkin beliau, karena dia sudah ditunjuk oleh masyarakat sebagai ketua Karang Taruna. Begitu. Di situ Bapak, kalau mau untuk event-event itu sangat bagus untuk bola kaki. Nah kalau ada event bola kaki, yang jelasnya orang-orang yang nonton tuh pasti beli gorengan, ya toh, beli minuman dingin, beli kopi, apa segala macam bisa. Itu tempat itu sangat bagus, sangat strategis Pak Adi, tempat itu. Kalau harapan saya Pak untuk anak generasi mereka ini, jujur ya, kita manusia ini boleh merencanakan, tapi tergantung dari orang masing-masing. Harapan saya satu, kalau orang bisa buat di daerah lain, kenapa kita tidak bisa? Itu kata kuncinya. Kalau di daerah lain bisa buat, kenapa tidak bisa? Saya mau jujur sama adik, saya pernah ketemu dengan tokoh, ya tokoh pemerintah ya, bukan tokoh masyarakat, tokoh pemerintah. Saya bilang, abang, iya adik, karena waktu komunikasi lewat HP itu kami agak terganggu, saya ketemu dia di rumahnya dan saya tidak perlu sebut orangnya. Sangat luar biasa, saya bilang. Tingkat perhatian pusat kepada Namo Sain. Dia bilang, kalau itu kamu ke rumah, cerita sama saya. Saya cerita. Bayangkan, dari ujung pulau Timur ini khusus untuk NTT ya, fokusnya tuh Namo Sain. Tanggul itu tanggul itu Pak, tanggul untuk menghalangi laut. Tanggul itu, dan itu adalah tanggul terbesar untuk Kota Kupang. Tanggul terbesar menurut versi saya ya. Tidak tahu kalau menurut orang lain, itu terbesar. Kemudian, apakah pemerintah pusat hanya perhatian Namo Sain saja? Dan NBS, itu ada buat tanggul lagi tuh. Jadi dari Namo Sain itu, NBS sampai di NBD sekarang, yang ada lihat tuh ada kuliner, sore-sore mulai buka itu. Ada jual ini, pisang, jagung, itu mulai rame jam-jam gini nih, sudah mulai rame itu. Itu satu kebanggaan buat saya sebagai masyarakat yang terkecil ini. Bahwa, kalau mau bilang lagi, di Flores juga ada. Tapi pusat itu perhatiannya di NTT ini, khusus Kota Kupang ini, dan lebih khusus lagi Namo Sain.
Itu sangat luar biasa bagi saya itu. Sangat luar biasa. Dari sekian ribu penduduk di Indonesia ini dan seluruh bentuk kepulauan yang kita kan kalau bilang kan ya kemajemukan sangat relevan toh. Apakah pusat itu hanya perhati kotong saja, seperti orang lain. Tapi ini satu luar biasa bagi saya, satu rahmat besar. Sebelum kami itu terima tuh bantuan itu untuk buat tanggul, kami buat dulu Namosan Beach, Bapak. Ya, itu tuh dana pusat itu. Namosan Beach itu terbentuk, maka ada tingkat keraguan dari kami. Jangan sampai ini aset yang dibuat oleh Pemda ini mubasir. Ternyata puji Tuhan, tidak lama kemudian buatlah tanggul yang begitu besar. Maka kami nyaman, Pak Adi. Jujur saya ngomong nih, nyaman. Karena dengan dana sekian M itu, kalau besok-besok ada terjadi abrasi, terkikis ombak dan lain segala macam, maka jebollah ini Namosan Beach. Tapi luar biasa, puji Tuhan, pusat ada perhatikan. Buat tanggul begitu tinggi, tebal dan panjang sekali. Namosan Beach sekarang sudah bebas dari ancaman. Begitu. Gelombang besar apa akan mendatang, aman. Sudah berapa tahun ini aman dengan adanya tanggul itu. Baik, terima kasih. Saya nama Fatur Rahman Harun, Ketua RT 34. Jadi ada terdiri dari sekitar 50 kakak di wilayah RT 34. Jadi kita mempunyai program andalan, yaitu di tiap kakak itu kita anjurkan untuk per kakak tiap bulannya itu kita buat iuran 10.000. Nah, dari hasil iuran 10.000 itu mungkin di tahap pertama kita sudah berhasil membeli 2 buah tenda jadi ini kakak. Jadi dari tenda ini nanti kita bisa gunakan untuk ada kegiatan acara-acara di wilayah RT 34 ini bisa dipakai secara gratis oleh tiap warga. Kemudian yang kedua itu ada juga program setiap tahunnya ada ibadah kurban, ada pemotongan hewan kurban. Itu juga kita ada penggalangan untuk setiap 7 jiwa itu bisa mendapatkan 1 ekor sapi. Jadi nanti tiap bulannya dikumpul iuran per orang 150. Alhamdulillah itu sudah terlaksana selama 2 tahun. Nah, kemudian itu ada program yang lain, ada kerja bakti di lingkungan RT. Mungkin itu sementara 2 program itu. Sementara kita masih merencanakan untuk kalau bisa di RT 34 ini menjadi
contoh untuk apa RT belajar untuk tiap anak-anak. Kalau diupayakan untuk anak-anak usia sekolah itu setiap dari jam 6 sampai jam 9 itu kalau bisa mereka itu dijauhkan dari HP dan televisi sehingga mereka bisa apa membuat cerita atau tulisan belajar tentang pendidikan. Jadi bisa dijauhkan dari itu HP dan televisi. Mungkin itu program andalan dari RT 34 Kelurahan Namsai.